Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat malam hingga kedua kakinya bengkak. Hal itu mengundang perhatian dari istri tercinta beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Rasul, "Atakallafu hadza?" Wahai Rasul, apakah engkau memaksakan diri ibadah sampai seperti ini? Sedangkan wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah telah mengampuni dosa engkau yang dulu-dulu, yang sudah lewat maupun yang akhir. Engkau kan sudah dijamin surga. Kenapa harus ibadah sampai semenderita ini? Apa jawaban Rasul? Afala akunu abdan sakuro. Wahai Aisyah, bukankah aku seorang hamba yang bersyukur? Saudara sekalian, bagaimana kalau jaminan itu ada pada diri kita? Bagaimana kalau jaminan surga itu kita yang mendapatkannya? Tentunya kita akan santai-santai, kita akan berleha-leha karena sudah jelas surganya. Sudah tidak ada dosa yang akan dipertanggungjawabkan. Tapi tidak dengan Rasul. Sebagai tanda syukurnya bahwa dosa sebelum dan sesudahnya sudah dijamin diampuni, maka sebagai wujud kesyukuran beliau ibadah, dipolkan ibadahnya, dimaksimalkan ibadahnya, walaupun kaki harus bengkak. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kadang banyak orang di dunia ini mendapatkan nikmat. Saat mendapatkan nikmat, dia mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun setelah nikmat itu dia terima, nikmatnya tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Nikmatnya tidak digunakan untuk taqarrub ilallah. Nikmatnya tidak digunakan untuk mencari rahmat serta ridho Allah. Bahkan digunakan untuk kemaksiatan, digunakan untuk pelanggaran, untuk mengerjakan dosa-dosa. Syukur itu tidak cukup hanya dengan di lisan saja. Sempurnanya syukur itu ya dengan hati, bil qalbi, juga dengan lisan ucapan, juga dengan perbuatan bil fi'li. Hatinya meyakini bahwasanya nikmat itu asalnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Innamal asya'u bi rahmatillah. Sesungguhnya segala sesuatu itu karena rahmat Allah. Kemudian ia ungkapkan dengan kata-kata Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, Engkau memberiku pertolongan, Engkau memberiku kemudahan, Engkau memberikanku kebarokahan-kebarokahan. Tidak hanya berhenti di sini, kemudian nikmatnya itu ditindaklanjuti untuk melaksanakan ketaatan. Kalau memang di dalam nikmat itu ada hak-hak yang harus ditunaikan, maka dia tunaikan. Dapat rezeki yang banyak, maka dia tidak lupa dengan kewajiban-kewajiban hartanya untuk infak sedekah,
untuk berderma membantu fakir miskin, duafa, yatim piatu, ataupun orang-orang yang memang perlu dibantu. Kalau memang hartanya itu sudah mencapai nisab zakat, maka ia tunaikan zakatnya. Kalau memang hartanya itu sudah istitoah untuk berangkat haji, maka ia pun berangkat haji. Itulah hakikatnya orang bersyukur kepada Allah. Menggunakan pemberian Allah, menggunakan nikmat yang Allah berikan, kembali untuk mendapatkan nikmatnya Allah, rahmatnya Allah, cintanya Allah. Bukan hanya sekedar berucap alhamdulillahirrahmanirrahim selesai. Bukan hanya itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, gunakanlah setiap nikmat yang Allah berikan, karena nikmat akan dipertanyakan. Tsumalatus aluna yauma idin anin naim. Supaya mendapat kebarokahan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka manfaatkan nikmat itu untuk kembali kita gunakan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat, ahli bersyukur, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang Allah cintai dan Allah ridhoi, Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.